apa yang bakal ditunjukkan nih sama Mamang Ref nih. Tapi kalau kita lihat ini jujur lebih lebih ini sih, lebih apa ya, lebih terjamin gitu kayak game late game-nya ketika Queenie yang ada di posisi gold lane. Oke, karena tadi juga dari Lim sempat bilang kalau Queenie di tim sebelumnya dia adalah gold lane ya. Ya. Tapi gue juga melihat kemarin Queenie jadi jungle sama bagusnya sih sebenarnya, apalagi ketika dia pakai Hayabusa ya. Your team Lebih is ke arah banning. gamenya tuh jadi lebih hidup aja sih, dimana kayak apalagi tadi kan dari Leleting kan dia tahu banget power Pakitonya, dia bener-bener rusuh ber dan ngasih space banget buat Queenie, dan Queenie-nya tahu oke dia farming aja, nanti late game biar dia yang ngacak-ngacak backline, dan terjadilah tadi. Oke. Kita lihat udah ada Eve di sini yang di ban pertama oleh teman-teman dari RRQ Mika. Balik lagi Eve dengan reload manipulation-nya cukup menyulitkan untuk Your team fight team ataupun is untuk kita banning. melakukan push ya. Kemudian udah ada Jawhead juga, salah satu tipikal roamer yang ofensif. Itu sih kalau Jawheadnya lepas ke RRQ dengan tipikal bermain dari seorang Princess Bow bakalan jadi makin bahaya ya. Dengan Unstoppable Force dan juga ada Ejector yang mungkin nantinya bakalan selalu kena. Bahkan kalau kita lihat tadi itu dari Princess Bow ya, Tyreen Revenge dan juga Tyreen Rage itu selalu connect. Kalau nggak connect pun itu karena emang dia ngecek bus gitu. Oke, ini kalau misalkan kayak gini lagi bakal jadi perebutan roamer sih, karena dari keduanya ya jago banget gitu kan, main Kufranya dari Mei juga jago, dari RRQ juga jago, dari Princess Pow. Dan bisa jadi nih kalau misalkan draft kayak gini first picknya Your RRQ, team is Kufranya boleh sih banning. diamanin sama Onyx nanti di second pick. Yap, sekali boleh banget diamanin di second pick Kufranya. Dan ada Export juga yang masih menjadi pilihan band. Nggak aneh kalau ada orang yang nge-ban Export terus nantinya Baras mungkin atau Pakito, karena itu adalah hero-hero yang bisa kita bilang tiratasnya di Mobile Legends kali ini. Oke, Export, Eevee, Jawhead ya masih klasik band, masih band hero yang lagi happening banget. Ya. Sementara kalau kita lihat akankah ngeband ke arah Pakito, mungkin dimana Pakito yang tadi cukup menyulitkan boleh banget sih kalau mau di respect. Gila sih tadi Lele Pingkan itu sekalinya masuk sakit banget dari Pakitonya, bener-bener sekalinya masuk tuh hilang 3 bar dari musuhnya, bahkan ke Crunchy aja berasa banget gitu 2 bar ya. Mungkin Your team faktor is dari banning. teman-teman Onyx jadi ketinggalan gold tadi ya, dari seorang Rupiah juga masih belum punya cukup item. Tapi balik lagi karena emang Pakito itu adalah salah satu hero yang dia cukup sakit dan juga cukup tanky gitu, salah satu sideline yang nggak bisa buat dilepas sama sekali harusnya. Yes, dan masuk di band ketiga untuk RRQ. Hero apa yang bakal di band? Masih banyak banget yang terbuka. Akan ke Parsia mungkin yang di band bisa banget karena mungkin respect ke arah player dari Onyx tadi. Dan kalau misalkan mau ngeband Benedetta juga boleh sih. Benedetta boleh karena tadi seperti yang udah Lim bilang, dimana kalau ada RRQ dan juga Alter Ego Next itu pasti Benedetta di ban. Kalau di Alter Ego itu yang main Fancy Nancy biasanya, itu Fancy Nancy itu pakai Benedettanya gila sih. Dan dari RRQ itu bisa ke arah seorang Ichel, juga bisa digunakan sama Lele Your Pingkan. team Tapi is ternyata banning. udah ada Pakito kali ini. Dimana tadi sebenarnya Pakito ini dipakai sama RRQ Mika, tapi mereka nggak mau berhadapan sama Pakito. Jadi ya udah mendingan di ban. Walaupun mereka first pick sekarang. Ya sekarang masih ada Dino juga yang terlepas. Mungkin menurut RRQ ketika dia pakai Pakito di gambling sama Dino itu menjadi nggak worth, dan akhirnya Dino yang keluar Your team is sebagai band banning. ketiga dari teman-teman Onyx. Apa yang bakal diamankan terlebih dahulu? Benedetta kah? Benedetta bisa, atau mungkin karena kita tuh ada Eve yang di ban, apakah Parsia akan menjadi first pick lagi atau bakal dikasihin aja ke arah seorang Alin, karena mungkin tadi juga dengan Alin dapetin Parsia masih bisa untuk dilawan ternyata sama teman-teman dari RRQ Mika ya, karena beberapa kali pun feeder airstrike-nya digagalkan oleh percobaan inisiasi dari RRQ Mika ya. Betul sekali, masih coba mencari strategi terbaik, pastinya masih Ruby mencari sih. juga pick pertama dan Wow, lepas Benedetta bos. ini membuktikan kalau memang nggak salah ngeband Benedetta ketika lawan RRQ atau AE, karena berani banget ketika Benedetta lepas. Padahal kalau kita compare, kalau emang mau ngambil sidelane masih ada Ruby, masih ada dari support mid lane mungkin masih ada Parsia, masih ada Selena, masih ada Lunok. Tapi dengan PD-nya Benedetta muncul sebagai first pick kali ini. Dan seingat gue juga sih dari Onyx Zenith ini cukup jarang main Benedetta sih ya untuk dua side lainnya. Tapi kali ini Alin masih percaya sama Parsianya dan juga sekarang bakal di combo sama Kufra. Ini harusnya enak banget ya ketika Tyreen Revenge-nya connect ke musuh terus disusul dengan Tyreen Range, itu bakalan dibuka feeder restrict sih, harusnya bakalan jadi combo yang cukup menyulitkan buat teman-teman dari RRQ Mika. Tapi nggak masalah, mungkin teman-teman dari RRQ Mika punya antisipasi lain, entah itu dengan hero yang bisa masuk ke belakang.
itu kan Benedetta sebenarnya udah cukup sih. Gue rasa ketika dia coba untuk masuk ke backline musuh atau Parsha itu bakalan cukup menakuti Alin harusnya ya. Ini emang kebaca banget sih, dimana langsung perebutan romer ya yang muncul, dimana Benedetta first pick tiba-tiba langsung diambil Kufranya tanpa basa-basi. Wow. Namun ya ada Ruby yang masih terbuka bebas, langsung diamankan sama teman-teman dari RRQ. Ini Ruby-nya bisa juga sih kalau emang mau ditaruh di romer gitu kan. Ya betul sekali, Masih tapi fleksibel. benar, ini Esmeralda masih ada sih harusnya kalau teman-teman dari Onyx Zenith mau coba ngamanin Esmeralda, karena tadi kita lihat Ichel juga penggunaan Esmeraldanya cukup baik ya. Tapi lebih percaya ke arah Brody dulu, karena Your kalau tadi kita team lihat is bad pass banning. kedua dari RRQ itu lebih geraknya ke arah Rain, Kimi dan juga Brody. Maka kali ini teman-teman dari Onyx Zenith coba men-secure dulu investasi late game mereka, yaitu dari Rain sendiri yang biasa bermain MM, entah itu Kimi, Brody ataupun Cloud. Langsung diamankan Brody kali ini, dan menurut gua bakalan jadi investasi late game yang cukup baik. Balik lagi dari Rain ini sebenarnya tahu banget nih kalau dia belum bisa team fight, dia nggak akan maju kalau misalnya nggak akan maksa. Intinya mau teman-temannya rata, dia nggak pernah maksa. Intinya dia bakal farming lihat kondisi, baru dia kalau misalnya Your udah cukup team is goalnya banning. dia baru join ke arah teman-teman. Oke, sama-sama habisin jungle sih harusnya, karena memang dari keduanya ini terlihatnya belum ada jungle gitu kan. Kalau misalkan memang mau ngabisin, sekalian Rogernya diambil juga sih, kalau nggak di ban gitu loh, karena kalau misalkan nanggung jatuhnya nanti jadi bisa diambil sama salah satu tim. Tapi kalau kita lihat ya, kalau mungkin dari Onyx dia sudah ada satu mid laner, ada roamer dan ada satu gold lane. Kalau emang mau ngeban frontlinernya Esmeralda mungkin menjadi ban yang cukup oke seharusnya, karena memang Esmeralda ini cukup mengganggu ketika dia ada di front lane, susah banget untuk dihabisin duluan gitu kan, karena memang dari sustainable itu tinggi banget. Ya betul sekali, dan oke Roger, Popheus ternyata kali ini yang Your di ban. team is banning. Dan apakah akan ada Roger yang di ban kali ini? Sebenarnya kalau kita bilang habisin jungle, kalaupun Roger di ban itu masih ada Link ya, Karina masih ada, dan Balmon juga masih bisa buat dipakai jungle. Bahkan Benedetta pun bisa dipakai jungle sebenarnya. Kalau dibilang bisa ya bisa. Gimana pilotnya gitu kan, tergantung nanti eksekusinya bagaimana. Betul sekali, kalau emang mau ngambil jungle keras mungkin ya Alpha juga menjadi salah satu pilihan yang oke. Namun Your team dimana is belum ada banning. roamer yang diambil, maka ada Akai dari Princess Poe yang di ban. Masih ada Rafaela mungkin, ataupun ada Baxia, dan mungkin kalau pengen main chance-nya lengkap bisa gerak ke arah Tigreal. Tapi kita tahu ya, Tigreal ini mobilitasnya lumayan lelet sih sebenarnya. Jadi harus benar-benar sabar nyari momen gitu, karena kalau bisa pakai Tigreal dia jalannya cukup lambat. Oke, untuk ban terakhir apa yang bakal di ban, Esmeralda kah? Atau mungkin kalau misalkan takut ada hero yang masuk-masuk, lapu-lapu juga menjadi opsi yang cukup oke sih. Yuzong sih kalau misalnya hero belakang ya. Tapi gua rasa lebih mending nge-ban Esmeralda ya harusnya, karena Esmeralda yang lebih sering dipakai. Dan Aulus kali ini dihabisin jungle-nya ternyata sama teman-teman dari RRQ Mika, dimana masih mungkin sebenarnya buat ngepick, baru aja gue bilang Karina, karena kami juga kita sempat lihat banyak banget tim-tim IST yang pick Karina, dan semuanya itu jadi cukup efektif ya. Oke, Karina yang bakal menjadi frontliner tambahan juga pastinya dengan build tanknya. Dia bisa banget untuk ngebantuin open vision, dia bisa banget untuk ngasih rescue di depan. Dan kalau kita bahas soal jungle, sebenarnya masih ada Roger sih kalau emang mau diambil gitu kan. Roger masih bisa, Link juga boleh, tapi wow, Anwan kah? Baxia sih, gue sih lebih ke arah Baxia, entah itu buat jungle ataupun roam ya. Karena Baxia juga cukup baik, dan Balmon kah? Balmon jungle kira-kira nih apakah bakal keluar? Oh, kalau dia pick one sama Balmon, kemungkinan besar Princess Poe berarti bakalan pakai Ruby, dimana sebenarnya di hari kedua juga Princess Poe pakai Ruby Roamer ya. Oke, dimana sudah dikonfirm kali ini dari one-one-nya. Oke, ini menarik sih, dimana draft dari RRQ ini cukup oke dari scalingannya. Tapi kalau untuk early game mungkin mereka harus lebih sabar lagi. Iya. Dimana ya mungkin burst damage yang didapatkan dari Kagura cukup oke memang. Dan dengan factor jungle dia bisa banget untuk kacak-kacak di awal. Tapi kalau kita lihat dari CC-nya mungkin dari Ruby, ya dia lebih ke arah apa ya, butuh item dulu. Dia butuh beberapa level yang oke untuk bisa menjadi frontliner. Yang bisa menjadi frontliner. Jadi mungkin kalau kita dari komposisi RRQ Mika, early game-nya harus lebih bersabar ya. Jangan terlalu banyak ngeladenin lah ya, bisa kita bilang. Karena pasti sih dari Kufra bakalan main-main nih ke hutan. Dengan adanya Kufra ya, dia harus cukup berani seperti tadi yang dilakukan oleh Princess Poe. Oke, last pick Esmeralda ya, udah Waduh. satu-satunya yang lepas dan bisa banget untuk jadi frontliner juga. Lapu-lapu sih masih ada tadi ya padahal ya.
Ya, dan jangan salah ini kalau misalkan Esmeralda ini bisa banget nanti dibocorin sama One. Jangan salah. Sama One. Jadi sebenarnya masih cukup berbahaya juga ya untuk seorang Esmeralda, di mana One kita tahu dia mempunyai damage yang cukup besar ke arah hero yang tanky. Dan ini dia draft pick dari masing-masing tim antara RRQ Mika dan juga Onyx Zenith di game kedua match pertama kita. Ayo diramaikan. Butuh banget dukungan nih RRQ Mika biar lebih semangat lagi dong untuk dapetin poinnya, karena ini best of 2 series masih mungkin banget RRQ Mika bisa curi setidaknya 1 poin ya. Oke, dan dari Onyx juga jangan sampai kendor karena bisa banget untuk menyamakan kedudukan di game kedua kali ini. Kali ini kalau misalnya Onyx menang 3 poin ya, dia bakalan naik di klasmennya dan akan mulai setara dengan teman-teman yang sedang memuncaki klasmen seperti GPX ataupun Beletron. Gue udah melihat di kolom komentar, alhamdulillah hari ini cukup tenang, ternyata tidak terlalu barbar ya para pendukungnya. Bagus banget, tetap respect satu sama lain, dan pendukung GPX seperti biasa udah menunggu sabar ya. Kita akan masuk dulu ke match kita hari ini di antara RRQ Mika versus Onyx Zenith. Jangan lupa diramaikan. 1-0 skornya, tapi kita bakal melihat nih di game 2 akan sepanas apa. Sementara kalau kita lihat ya Goldland pasti diisi sama marksman-nya, ini bakal menjadi fight marksman yang cukup alot sebenarnya, di mana Brody ini bisa dibilang landingnya cukup kuat. Brody ini lainnya cukup kuat, jadi mungkin harus lebih bersabar lagi dari seorang One. At least mereka sama-sama investasi lagi yang cukup baik. Dan Princess Paul kali ini sebelum didatengin ke arah hutannya, sebelum dilakukan invasi, mungkin dari seorang mainnya bakal coba untuk keblok dulu rotasi dari seorang Princess Paul. Oke, nggak dikasih masuk lagi ke arah red buff-nya, nggak mau sampai momen kejadian di game pertama terulang lagi. Sementara kalau kita lihat di mid lane, ini match up antara Kagura dan Parsia, sebenarnya kalau di awal banget Parsia masih bisa oke sih, sampai level 4 nanti. Betul sekali, mungkin dari segi range juga sama-sama cukup jauh ya dari Jogoy dan juga seorang Alin siapnya untuk bleeding wave. Cuman mungkin lebih bergerak ke arah seorang Alin, rotasinya bakal lebih cepat dipegang sama Alin. Kali ini kalau kita lihat itu dari seorang Mai dan Princess Paul benar-benar jalannya bersamaan ya, mirroring banget gitu. Princess Paul kemana diikuti. Nah, tadi Revenge coba menabrak sama Princess Paul, tapi tadi belum connect, ternyata bouncing ball coba digunakan terlebih dahulu oleh seorang Mai. Yes, dan untuk early game masih bakal pasif sepertinya Ya. untuk dari kedua tim. Paling nggak dia butuh level 4 lah dari Kagura atau dari Parsianya. Mungkin Balmo bisa lebih agresif daripada Karina. Ditungguin dong, buat buffnya ditungguin, benar-benar nggak boleh. Namun ada Tower Defense yang menyambar kali, dan lethal counter yang berhasil mengamankan gold buff. Coba diputar dulu dan langsung milih untuk mundur. Ditungguinnya bener-bener berdiri ya, bener-bener ditungguin di depan muka gitu ya, nggak dibiarin dikasihin ke teman-teman dari Onyx Zenith. Dan dengan satu lethal counter berhasil didapatkan, tapi nanti Kelar sudah mulai terkecil oleh seorang Yogoy. Tapi Princess Paul kalian sudah hadapan dengan seorang Kelar, lumayan ke Princess Paul di early game, karena dari Princess Paul juga belum punya beberapa item yang cukup untuk defense. Tapi Alin kali ini cukup low, masih berhasil untuk mundur, akan didapat, dan hati-hati kembali harus, tapi first blood berhasil didapatkan dan ditukar dengan kematian seorang Princess Paul. Nice play dari seorang Alin, seenggaknya bisa untuk narik Princess Paul masuk ke arah dalam dan ngebaik time juga. Tapi Turtle kali ini coba di-zoning, ada Tiny Knight juga coba digunakan, Michal masih cukup selesai, dan Turtle berhasil didapatkan oleh seorang Lele Pingkan. Bakalan coba untuk mundur kah? Feeder airstrike-nya dibuka kali ini, nggak bagus banget buat dimajuin, dan dengan darah yang udah tinggal sedikit, kemudian Lele Pingkan berhasil di take down oleh seorang Crunchy. Oke, dan walaupun berhasil mendapatkan turtle ya, tapi kalau memang ke take down juga buff turtle jadi nggak efektif. Paling nggak dia masih bisa dapetin gold yang dibagi sama teman-temannya. Namun kita lihat di bottom lane ini dengan sangat nyaman dia nge-DPS ke arah gold shieldnya, dan ini memperkaya dirinya juga. Karena memang dari One sendiri ketika dia udah punya 2 item mungkin itu bakal berbahaya banget impactnya. Ya, betul sekali, dan kita lihat Ichel dengan Benedetta-nya sih agresif banget ya. Walaupun dia udah mulai terkena beberapa damage dari seorang Crunchy dan kehilangan beberapa darahnya, tapi nggak masalah, fokusnya terhadap clearing wave aja dan langsung pulang. Setelah itu kita lihat Queenie. Oke, masih cukup menang ternyata karena dia ngerasa udah ada Princess Paul ya, dan bagus banget dari range juga udah cukup aware kenapa Queenie-nya berani banget buat maju, pasti ada temennya. Jadi dia mundur sedikit ke area turret dan bakal coba untuk melakukan trap di arah base. Ini rotasinya udah boleh ke gold lane sih, karena emang 2 hero ini 2 hero mengerikan, dan sudah ada Tyrant Red ternyata mengincar ke arah Princess Paul. Coba untuk di-commit kali ini dan berhasil di shutdown, ternyata harus tumbang dari Princess Paul. Wow, sayang sekali Princess Paul harus ter-take down, dan Clara juga di sana masih cukup berasa ke arah seorang
Princess Pao nggak tahu nanti kita masuk mid ataupun late game apakah masih berasal dari seorang Karina. Tapi kita lihat Telepingkan di sini coba mengusir seorang Clar, cukup sakit ternyata dari seorang Balmond. Tapi sementara itu Kyogoi coba join, sakit. Berani banget nampaknya dan sudah ada Vita Rice Strike juga yang keluar menumbangkan sebentar. Ternyata Mei juga harus down dan menjadi double kill pastinya next target Alin dan triple kill pun terjadi, berhasil diamankan oleh Lele Pinkan. Makan banyak Lele Pinkan kali ini berhasil mengamankan triple kill, menambah keunggulan gold yang mereka miliki walaupun masih belum begitu jauh, hanya terpaut 1000 aja, tapi at least udah jadi tabungan dari late game, tabungan dari early game yang cukup baik untuk teman-teman RRQ Mika. Oke, dan kalau kita compare dari kedua marksman-nya memang belum ada yang tumbang sih. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini mungkin ini bisa lebih fight lagi. Dan karena Revenge barusan gak berhasil connect, masih bisa selamat juga zoning out-nya cukup baik. Coba di zoning out karena dari seorang Winnie-nya tadi coba untuk melakukan push, tapi nggak berhasil karena ini juga masih ada gold turret juga ya. Dan Turtle kali ini bakalan coba di setup oleh teman-teman dari RRQ Mika dengan sangat mudah tanpa ada gangguan dari Onyx Zenith. Yang free tadi barusan ya. Sementara kalau kita lihat di top lane, wah ini Ichel dengan Benedetta-nya juga benar-benar bisa banget dia untuk match up sama Esmeralda. Walaupun ya kalau memang untuk di awal banget mungkin dengan strategi motong wave itu emang strategi terbaik sih untuk Benedetta sendiri. Betul sekali. Jadi dengan mobilitas yang cukup tinggi, cutting wave itu dirasa menurut gue cukup mudah seharusnya. Tapi Clar kali ini hati-hati, Kyogoi cukup sakit ternyata damage output yang diberikan ke arah seorang Clar. Ada satu flame kill juga digunakan tapi Clar masih berhasil untuk mundur tanpa disadari. Dia coba untuk dapat Little Wonder, udah ditungguin ternyata sama Kyogoi dan bahkan Little Wonder juga berhasil diamankan oleh seorang Kyogoi. Gila itu tadi semuanya sampai di commit tapi masih kuat banget dari Karinanya, masih belum bisa take down namun putranya udah nge-charge dari Thunder Revenge, ditutup sepertinya barusan sama Princess Pao dan gak berhasil lompat dan ya sudah sekarat banget dari Queenie. Kali ini fight back coba dilakukan. I'm offended, tarik lagi langsung dikasih corruptive strike dan belum ada inisiasi berlanjut. Wow. Coba ditetes lagi kali ini namun tidak berhasil mendapatkan kill. Flame shot pun keluar namun belum ada kill yang terjadi. Wow, hampir aja tadi dari seorang Rain ya. Tadi kalau gue lihat sakit juga ternyata dari seorang Ruby-nya ya. Pas I'm offended juga berasa, tapi kita lihat ternyata lagi-lagi Kagura menumbangkan satu player dan juga ada counter yang berhasil mendapatkan seorang Mai. Kali ini Clar kayaknya harus lebih bersabar lagi karena dua player bahkan dari Onyx Zenith sudah tidak ada, maka dari itu nggak bisa melakukan inisiasi apapun selain melakukan farming. Dan juga kita lihat Esmeralda-nya dari seorang Crunchy bakal dibiarin free farming dulu karena ini sih untuk frontliner harusnya mereka cukup banyak makan biar nanti pas masuk ke arah late game itu bisa diandalkan dari masing-masing side lane yang entah itu Benedetta ataupun Esmeralda. Oke, dan berhasil mendapatkan satu turret, ini memantapkan keunggulan gold dari Queenie. Ini harusnya dia udah menjadi 1 item, 2 item, mungkin udah ngarah ke arah 3 item di menit yang ke-7 dengan keunggulan gold yang hampir sekitar 2000 lebih dari teman-teman RRQ. 2000 lebih sekarang sudah mulai tertinggal teman-teman Onyx Zenith, tapi nggak masalah, masih banget bisa terkejar ya karena ini masih menit ke-7. Tapi berbahaya, Ichel harus mundur dulu karena udah cukup sakit ternyata dari seorang Raid. Dan ada Turtle kali ini yang coba di setup oleh masing-masing tim. Apakah bakal coba dimulai oleh seorang Rain? Tyrant Revenge berhasil mengenai satu player. Tyrant juga menyusul, tapi ada Peter Strike coba zoning out dan juga ada sebelah kiri kita ada Crunchy coba masuk ke area pertarungan, tapi Queenie lagi free hit banget di arah belakang. Mainnya udah low banget, harus mundur terlebih dahulu. Hati-hati, kita lihat, aduh Queenie terlalu depan, sakit banget dan berhasil ke down ternyata dari seorang Queenie oleh Crunchy. Oke, dan Lele Pinkan pun menjadi next target. Kali ini masuk dari Ichel dengan final blow-nya. Coba untuk membelah kali ini positioning dari teman-teman Onyx. Namun Princess Pao tetap harus tumbang, begitu juga dengan Kyogoi. Masih coba untuk diteruskan, ternyata harus tumbang 4 bahkan pemain dari RRQ. Yes, 4 player dari RRQ Mika berhasil menemui ajalnya, tapi kita lihat di arah mid lane kayaknya bakal coba di-commit aja dari seorang Benedetta. Apakah masih bisa berhasil bertahan? Ichel harus menurut Crunchy, ternyata masih lapar, coba dikejar, nggak bisa dan harus mundur. Wah, ini keunggulannya sih mantep banget nih dari Onyx. Dia dapetin Turtle, dia dapetin mid turret. Ini visionnya lebih besar lagi dan dengan ada Wave Tatar harusnya pressure juga lebih galak sih. Dan goldnya sekarang sudah seimbang. Tadi kita baru bilang 2000 gold masih bisa banget buat kekejar, dan Yes langsung kekejar ternyata sama teman-teman dari Onyx Zenith dengan adanya satu blunder. Dimana kalau menurut gue tadi dari Queenie-nya terlalu maju ya, mungkin terlalu offside seorang diri tanpa adanya backup, padahal teman-temannya udah cukup low. Oke, mainnya tadi dibuat low gitu kan sama Queenie, tapi nggak bisa karena masih ada Crunchy yang cukup tanky di arah depan.
Oke, Ichel nggak pakai Bloodlust, dia pakai War X tadi seharusnya. Karena memang sustainable kelihatan banget sih, spell skill-nya nggak kurang banget, hanya mengandalkan Emblem Fighter. Tapi it's okay, karena memang damage yang dia punyai juga bukan main-main. Karena dengan adanya War X, maka Benedetta-nya ini bisa banget untuk ke damage. Dan Tyrant Revenge dari Mei yang barusan nggak berhasil connect, ini bakal coba untuk zoning aja. Cuma untuk mengarah ke arah turretnya, cuma paksa clear kali Spider Blow keluar. Cuma untuk fokus ke arah minionnya dan berhasil di defense. Oke, dari Ichel masih berhasil untuk defense dengan kelincahan gerakannya ya. Setelah itu ada Falling Star Moon, coba digunakan kalah seorang. Queenie harus mundur terlebih dahulu, udah cukup banyak kena pressure, tapi terkena emo dari seorang Mai. Coba kabur dengan bouncing bownya di arah belakang. Ali coba backup tapi nggak bisa karena ada lethal counter yang berhasil menumbangkan seorang Mai. Oke, padahal dia punya flicker, tapi dia nggak mau ngebuang flickernya mungkin buat escape. Flickernya mau digunakan buat offense nanti. It's okay, harus tumbang dari Mei. Namun kali ini turret di arah top lane yang dituju dari teman-teman RRQ. Coba di defense, kali ini sudah ada 2 pemain dari Onyx yang siap untuk melakukan defense. Dan sudah ada Falling Star Moon keluar dan belum ada inisiasi berlebih karena klip ke minionnya udah di clear. Yes, somehow kita lihat di area bottom lane dari seorang Ichel coba untuk melakukan split push aja karena dirasa udah gak terlalu worth untuk fight 5 versus 5. Sementara kita lihat juga goldnya sudah mulai muncul dari Onyx Zenith, bahkan hanya tertinggal berapa ratus aja. Dan outer turret di arah top lane kayak bakal coba di commit rate seorang diri. Menurut gua mending mundur aja daripada dipaksakan. Hati-hati, baru aja gua bilang jangan terlalu dipaksakan. Oke, dan ya dia tadi coba untuk melakukan defense, untungnya nggak di commit tadi dengan corruptive strike yang agak salah. Sementara kalau kita lihat di sisi lain, Ichel sebenarnya lagi dikejar tadi sama Karina. Tapi ya dari Benedetta mobilitasnya tinggi banget, nggak gampang untuk dikejar, jadi masih aman. Kecuali mungkin pakai Ardos ya, masih bisa dikejar. Tapi akhirnya Bloodlust belum mau dibikin, bahkan ini menarik sih build item dari Ichel. Dimana yang biasa kita lihat Benedetta menggunakan Bloodlust, dan kali ini dia langsung bikin 2 item defense dengan 1 item offense itu War X. Item yang menarik dari seorang Ichel, dan kita lihat kali ini ada Mai berjumpa dengan seorang Principal di area river, bakalan coba untuk dipukul juga oleh seorang Queenie. Ini sih kita kalau lihat one-one ya, dia mukul loncat sebenarnya pusing ya kalau menangkap one-one, tapi balik lagi kalau posisinya terlalu offside juga bisa dengan gampang. Kayak Kufra bakal susah sih nangkap seorang Queenie kalau dia lagi ngelakuin basic attack gitu kan. Dan kita lihat kali ini Lord coba di reset aja, udah setup juga 3 player dari RRQ Mika. Hanya mencari info aja menurut gua, dan hati-hati Kelar kali ini sudah mulai terdeteksi, terlihat oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, dan Mei dengan Tyrant Revenge yang belum berhasil connect ke arah siapa-siapa. Tapi keuntungannya ada Benedetta tuh kayak gini nih. Jadi dia bisa banget untuk manjangin lane, dan ketika udah kelar itu dia join ke arah fightnya tuh cepat banget. Dia bisa menggunakan semua skill yang dia miliki untuk join ke arah team fight, dan ini dia mungkin kenapa Benedetta di ban terus kali ya kalau misalnya ada RRQ dan juga AE. Karena kalau menurut gua hati-hati, tapi kita balik lagi dulu ke arah team fight di mana Kagura berhasil menumbangkan seorang Kufra. Ada Fidran Strike dibuka untuk zoning out, tapi nggak mengimpact karena apa-apa karena dari Maya juga sudah hilang ya ternyata dari Land of Down. Oke, dan Lordnya kali ini mulai terekspos, namun mid turretnya dituju dan sakit banget damage dari Gyokoi. Langsung ngebas ke arah 2 pemain dan harus tumbang juga menjadi total 3 pemain yang tumbang kali ini kelar. Terlalu off position, coba dikejar lagi kali ini sudah ada one-one yang coba di DPS cukup sakit emang, dan masih bisa crossbow tank, masih bisa selamat, dan Lord yang terbuka kali ini bakal diinisiasi dari RRQ Mika. Wow, bagus banget dari seorang Queenie ya. Dan tinggal 1 bar, tapi ada crossbow of tank juga tadi yang untungnya bisa connect ke arah seorang Kelar, membantu teman-temannya juga. Dan sayang sekali Kelar tadi ketika temannya udah gak ada 2 player, dia terlalu memaksakan untuk zoning ya. Kita tahu Karina bisa untuk dibilang jadi assassin yang tanky, tapi balik lagi 5 player sih ya tetap susah ya Pak ya. Tankinya tanky 5 yang gebukin gitu kan, apalagi tadi posisinya dari one-one-nya juga nggak bisa digebuk balik kan. Ketika stacknya udah pecah semua di crossbow tank nggak bisa dibales, ya udah jadi harus tumbang makanya dari Kelar. Iya, makanya itu mungkin dari teman-teman Onyx Zenith harus memperkecil kesalahan seperti tadi ya. Dan kali ini menjadi incaran dari seorang Ichel, ternyata udah dapat player yang backup dan Ichel langsung connect untuk mundur aja, nggak bisa untuk dipaksain. Tapi Kelar ternyata berhasil tertarik oleh seorang Ruby, bakal coba dipaksain. Ethereum Rain juga berhasil connect. Interceptnya dipakai untuk zoning out, tapi Kaguranya berhasil ter-pack down. Princess Pow udah cukup low, hati mundur dulu. Queenie coba backup, tapi teman-temannya ternyata sudah mundur kali ini. Kehilangan 1 pemain, dan kali ini defense dari Onyx harusnya lebih prima lagi, dimana posisi dari jumlahnya juga menang. Sementara kalau kita lihat dari Ichel, dia sibuk banget untuk di top lane, dia memancing
untuk teman-teman dari Onyx harus ada 1 atau 2 pemain bahkan yang defense di arah lane yang dia push. Ya betul banget, satu distraksi yang cukup baik ya. Setelah itu ini Lord pertama sih harusnya masih mudah buat dihancurkan. Oke, dan udah mulai ditabrak kali ini namun minion yang nggak ada. Sakit banget ternyata Mei-nya nggak bisa TB itu. Ada crossbow Oteng, masih bisa selamat juga damage yang belum terlalu sakit dari Queenie. Tone apart memory dan 1 hit lagi mungkin harus bisa selamat ternyata dari Ichel. Sayang banget tadi ya dari seorang Mai hampir saya ke takedown lagi dan lagi. Ini one-one-nya udah lumayan berasa. Mungkin menurut gua dengan adanya Esmeralda-nya harus bisa cari one-one-nya dulu biar formasi dari RRQ Mika-nya itu terpecah. Karena kalau kita lihat dari tadi itu dari seorang Queenie-nya itu bener-bener terjaga banget di tengah-tengah teman-temannya gitu. Bisa dibubarkan formasinya dengan cara ya Esmeralda ya mungkin masuk ke arah belakang dengan Polikarpun atau dibantu dengan feeder restrict juga. Tapi kali ini Mai harus dulu dengan bouncing ball. Bakal ditarik lagi oleh Princess Pau. Kali ini tire range berhasil kena, dibuka feeder restrict. Coba dipukul mundur teman-teman dari RRQ, tapi ternyata counter berhasil menumbangkan seorang Mai 405 kali ini. Ini Mai nggak bisa nebel lama-lama sih karena memang lethal counter ini benar-benar bisa ngebocorin dan stacknya udah lepas semua. Namun crossbow Octane-nya delay dari Queenie, jadi udah nggak bisa buka crossbow Octane lagi. Ya balik lagi ke media nggak boleh banget untuk nebel damage terlalu lama karena lethal counter gampang banget nge-beat up dan kali ini Ichel coba ngebelah posisi teman-teman dari Onyx dengan final blow. Sementara ada Emo Vendetta yang nggak berhasil connect tadi dari Princess Pau. Oke, di sini teman-teman dari RRQ Mika sih gue rasa bakalan terus berada di area sini untuk dorong wave-nya. Sementara itu ini turret di area bottom lane lagi coba untuk dihancurkan, tapi ada dia terlalu dekat. Ini ternyata ada crossbow tank yang berhasil connect dan shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Balmond. Bahkan Alin menyusul kematian temannya kali 2 player, yaitu ada Kelar dan juga Crunchy yang harus hilang dan beserta seorang Alin. Oke, base-nya mulai terbuka. Kali ini menyisakan Mei bersama dengan Rain. Ini bakal susah banget dan turret dikeluarkan cuman belum berhasil optimal kali ini dan masih menyisakan 1 pemain. Fokus ke arah base-nya nampaknya dari teman-teman RRQ. Tidak ada minion. Sabar, tahan emosi dan kali ini hit banget damage masuk oleh Rain dan 2-0 Israel. RRQ Mika berhasil memenangkan match pembuka kita. Wow, match pembuka kita dikasih 2-0 oleh teman-teman RRQ Mika. Ini menjadi bekal yang cukup baik buat teman-teman RRQ Mika, di mana di klasmen mereka kan lagi tertinggal dengan 1 poin. Dan congratulations untuk teman-teman dari RRQ Mika yang berhasil mendapatkan poin penuh di match pembuka. Dan untuk Onyx Zenith jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lainnya. Kita lihat dulu match resultnya, di mana ada Crunchy yang keluar sebagai MVP dengan 3 kill dan 1 saja kematiannya. Karena kita lihat juga tadi Crunchy cukup tanky sebenarnya untuk ngebadanin teman-teman dari Onyx Zenith. Bahkan menurut gua malah lebih tanky Crunchy daripada Mai. Ya betul banget. Emang karena kalau misalkan kita lihat juga dari Esmeralda, dia punya movement speed yang cepat. Jadi